Ya, saya kira kita ambil saja tiga cara pandang atau tiga jarak pandang, tiga perspektif atau tiga spektrum ya. Spektrum pertama pasti adalah fikih dalam syariat Islam, artinya tata cara beragama yang diatur oleh agama Islam. Termasuk di dalamnya ada adzan. Nah, adzan ini kan tidak berasal dari teks ayat, tapi itu adalah perintah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memanggil orang untuk kasih tanda bahwa ini sudah saatnya sholat. Terus Bilal bin Rabah kalau tidak salah kemudian meneriakkan kata-kata yang sekarang kita kenal sebagai adzan itu. Jadi disebut mahdhoh, dia memang peristiwanya mahdhoh, tapi kalau disebut itu aturan baku, sebenarnya kan asal usulnya kan dalam tanda petik kreativitasnya Bilal bin Rabah yang suaranya memang enak itu. Nah, yang disebut Mas Helmi tadi adalah bersamaan dengan adanya kasus Sigi Sulawesi Tengah itu sebelumnya, dan ketika itu berlangsung sudah ada deretan informasi panjang secara video ya, di mana ada orang adzan atau iqomat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan ya. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim, sehingga jangan kaget kalau ada fatwa-fatwa ulama mengenai itu apa sesat, apa bid'ah, apa segala macam. Tetapi kalau kita melihat perspektif yang berikutnya yaitu sosial budaya, soal sosial politik, pokoknya perspektif zaman secara horizontal ya. Kalau kita tarik dari kata sholat itu kan ya selama ini kita maknai sebagai sholat gitu aja, yaitu mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita kenal kata juga sholawat, tapi kalau sholawat itu kepada Rasulullah kan, kepada Nabi ya. Nah, sholat dan sholawat ini kan satu rumpun kata, yang menurut saya kandungan jiwanya adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita tarik dari spektrum fikih syariat ke spektrum sosial politik, sosial budaya, kata sholat ini kan bisa di breakdown, Mas Arman. Bisa di breakdown, bisa diinterpretasi, bisa dikembangkan, bisa diaplikasi. Jadi sholat itu bisa cara kita untuk mengabdi kepada Allah adalah menjalani hidup, dan dalam hidup ini harus kita jalani dengan jihad kan bisa. Nah, jihad ini kan sangat luas. Bisa cari istri, cari nafkah, bisa menempuh sesuatu hal dalam karier atau apa, itu semua jihad. Jadi sebenarnya kalau hayya 'alas sholah dirubah atau dikembangkan jadi hayya 'alal jihad secara makna itu bisa dipahami. Bahwa secara aturan monggo itu para ulama yang ngerti, tapi secara makna bisa dipahami bahwa sholat itu ya saya nyiram tanaman itu ya sholat. Dan itu juga jihad juga. Iya, itu jihad juga. Saya mandi pagi itu juga sholat, itu juga jihad yang gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah saya membayangkan ketika mendengarkan hayya 'alal jihad itu, saya tidak curiga dan tidak mengklaim apa maksudnya. Tapi kalau saya jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital. Hayya 'alal qital, mari berperang. Nuta karpe nuta janjane asli ini kata mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah, kalau kita kan jelas depan breng kan gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Nah, kalau dari perspektif sosial politik itu kemudian kita bisa melihat sejarah. Saya melihat bahwa sebenarnya memang umat Islam ini secara nilai maupun secara manusianya, kaum muslimin maupun nilai Islam memang sudah mengalami sakit hati yang luar biasa dalam waktu yang sangat panjang. Saya menyebutnya sudah sekitar 4-6 abad itu umat Islam, dan nilai Islam itu disepelekan, diinjak-injak, tidak diakui, diremehkan dan seterusnya. Apakah itu urusannya dengan penjajahan
bangsa-bangsa tertentu kepada bangsa yang lain, penjajahan atau kooptasi atau penginjak-injakan dari kelompok lain kepada kelompok Islam dan seterusnya. Itu kan sudah berlangsung berabad-abad, sehingga saya memahami sangat lazim bahwa umat Islam atau kaum muslimin itu merasakan rasa sakit, diinjak-injak, dijajah, dipelekodo, dihapusi, apakah dari disalahpahami dari Renaissance sampai globalisasi ya. Jadi mereka itu terlalu lama merasa sakit. Nah, di antara orang-orang yang merasa sakit ini kan ada sebagian yang tidak tahan. Ada yang meladeninya dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Ada yang mentok akhirnya tidak kuat gitu ya. Nah, terjadilah sigi atau terorisme segala macam gitu ya. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa itu juga lazim. Loh, kalau orang diinjak, misalnya kalau saya menghina bapakmu sampai 3 kali terus kamu tidak marah kan tidak lazim. Terus kamu jadi menendang kepala saya kan juga sangat lazim. Jadi kelaziman itu harus kita pelajari juga. Jadi saya melihat sigi maupun hayal al-jihad itu adalah munculnya secara alamiah sebagian dari suatu kelompok yang ditindas berabad-abad, sehingga mereka kemudian ada yang biyadihim atau dengan tangan mereka melakukan apa yang rezim menyebutnya terorisme ya, atau melalui lisan dengan hayya alal jihad atau hayya alal qital itu kan gitu. Nah, bagi saya itu lazim-lazim saja. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya. Boleh dan tidak boleh lain masalah. Ini soal lazim tidak lazim karena memang